Stop, jangan biarkan padi yang baru pindah tanam mengalami stagnasi dan stres. Rahasia agar padi langsung cepat tumbuh subur, dan serempak setelah pindah tanam hanya dalam beberapa hari saja, ada di video ini. Padi tetap hijau segar, perakaran kuat, dan pertumbuhan cepat tanpa mengalami stagnasi atau stres. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis dan jangan di-skip-skip satu detik pun agar tidak ada tahap yang terlewatkan. Halo Sobat Tani, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan hasil panennya melimpah ruah. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh para petani padi. Yaitu, cara agar tanaman padi yang baru dipindah tanam ke sawah tidak stres, dan tidak mengalami stagnasi atau pertumbuhan terhambat, supaya kedepannya tanaman padi tersebut dapat lebih cepat tumbuh subur dan serempak, sehingga memberikan hasil panen yang sangat melimpah. Nah, pasti banyak di antara kalian yang pernah mengalami hal yang semacam ini. Baru tanam, padinya malah layu, pertumbuhannya lambat, dan beberapa kasus ada yang padinya terkena penyakit kuning, penyakit kerdil bahkan ada juga yang mati. Nah, kalau tidak ditangani dengan benar, tentu saja hal itu akan menimbulkan penurunan hasil panen bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Maka dari itu jangan sampai lewatkan video ini. Karena admin akan membagikan tips jitu, supaya padi tetap sehat dan langsung ngilir secara serempak saat setelah pindah tanam. Baiklah, kita langsung saja ke poin inti pembahasannya. Ini adalah salah satu tanaman padi kami kelompok tani BBS, yang sekarang sudah berusia kurang lebih 10 hari setelah pindah tanam. Dan seperti yang Sobat Tani bisa lihat, kondisinya sangat sehat dan subur secara serempak. Daunnya hijau segar, tidak ada tanda-tanda layu atau kuning, dan yang paling penting adalah, tidak ada satu pohon pun yang mengalami stagnasi maupun terserang penyakit. Ini merupakan salah satu bukti, bahwa, teknik yang kami gunakan benar-benar efektif dan efisien. Berikut adalah pengalaman kami mengenai langkah-langkah penting, supaya tanaman padi kita, tetap sehat dan subur saat setelah pindah tanam, mulai dari langkah perawatan di persemaian, sampai perawatan setelah tanam. Jadi, pastikan Sobat Tani tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita bicara soal perawatan setelah tanam, kita harus pahami dulu bahwa kunci suksesnya ada di persemaian bibit padi. Kalau sejak awal bibitnya sudah sehat dan kuat, nanti setelah pindah tanam pun akan lebih mudah beradaptasi dan tidak gampang stres. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah penyemprotan pupuk di usia 2 atau 3 hari setelah tabur benih. Kami biasanya pakai pupuk Suma SP, dengan dosis cukup 1 tutup botolnya per tangki. Tujuannya adalah, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi unsur hara pada bibit padi yang baru tumbuh, sehingga, dapat mengurangi resiko serangan penyakit. Kemudian, bibit padi di usia 7 hari, kami mulai pemupukan pertama di persemaian. Kami pakai urea dengan dosis 5-7 kg untuk bibit persiapan 1 hektar. Pemupukan kedua, dilakukan saat bibit berusia 14 hari dengan dosis 3 kg. Ini bertujuan supaya bibit padi lebih kuat, dan tidak kaget saat dipindahkan nanti. Lalu di usia 16 hari sebelum bibit padi dicabut, kami juga menyemprot persemaian dengan ZPT Ambition, ditambah insektisida berbahan aktif emamectin benzoat. Untuk insektisidanya, Anda bisa pakai merek dagang apa saja, yang penting kandungan bahan aktifnya sesuai, yaitu, kandungan berbahan aktif emamectin benzoat. Perlakuan ini sangat penting, supaya tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit sebelum dipindahkan ke lahan. Selanjutnya setelah 2 hari sesudah pemupukan dan penyemprotan ini, barulah kita siap melakukan proses pindah tanam. Nah, saat bibit sudah berusia 15-20 hari, sudah saatnya kita pindahkan ke lahan utama, karena semakin muda usia bibit padi yang dipindahkan akan semakin baik. Tapi sebelum itu, ada satu langkah penting yang sering diabaikan petani, yaitu antisipasi serangan hama keong sawah. 1 atau 2 hari sebelum pindah tanam,
kami semprot lahan dengan pestisida pembasmi keong, misalnya menggunakan Bestnoid, atau merek lain yang sobat tani sering pakai. Tujuannya jelas, supaya bibit yang baru ditanam terhindar dari serangan keong sawah. Tak lupa juga kami menyemprotkan pupuk Suma SP dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki ke lahan sebelum pindah tanam. Ini bertujuan untuk membantu menetralkan pH tanah, sehingga pupuk tabur yang diberikan nantinya dapat terserap maksimal oleh tanaman. Perlu Anda ketahui bahwa pupuk Suma SP bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif, memperkuat akar dan batang, serta menghijaukan daun. Pupuk ini juga membantu memperbaiki struktur dan pH tanah, karena mengandung unsur hara makro, mikro, dan asam humat, serta dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan jamur melalui kandungan silika. Kemudian selanjutnya saat proses pindah tanam, pastikan lahan jangan terlalu kering dan jangan terlalu becek, kalau di sini kami biasa menyebutnya dengan istilah macak-macak. Kalau tanah terlalu kering, padi bisa stres dan mengalami stagnasi, tapi kalau terlalu becek, akar bisa susah menempel di tanah dan rawan busuk batang. Jadi, atur airnya supaya tanah tetap lembab, tapi tidak sampai banjir. Berikutnya setelah proses pindah tanam selesai, tanaman padi masih sangat rentan mengalami yang namanya stres. Nah, inilah saatnya kita memberikan perlakuan khusus, supaya padi tetap sehat dan langsung tumbuh subur dengan baik. Perlakuan pertama, penyemprotan pupuk daun. Kami biasanya menyemprot kembali tanaman dengan pupuk Suma SP, di usia padi 7 hari setelah tanam, dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki. Tujuannya yaitu, agar karakter tanaman mulai dari akar, batang dan daun, dapat tumbuh dengan maksimal. Perlakuan kedua, pengendalian hama sejak usia dini. Karena tanaman masih sangat muda, pastikan sobat tani waspada terhadap hama seperti wereng, ulat, kutu-kutuan, maupun keong sawah. Kalau ada tanda-tanda gejala serangan hama, segera aplikasikan insektisida seperti insektisida spontan, atau insektisida merek lainnya sesuai kebutuhan. Perlakuan ketiga, kontrol ketinggian air. Di minggu pertama setelah tanam ketinggian air harus terjaga stabil. Airnya jangan terlalu tinggi, karena bisa membuat akar lemah dan rawan terkena busuk pangkal batang. Jika ini terjadi, tentu akan mempengaruhi jumlah anakan produktif yang dihasilkan nantinya akan sangat sedikit. Namun petakan sawah jangan juga terlalu kering, karena itu tentu akan membuat tanaman jadi stres, dan dapat memicu tumbuhnya gulma atau rumput. Usahakan air cukup untuk menutup permukaan tanah, sekitar 2-3 cm saja. Sobat Tani, itulah tadi langkah-langkah yang kami lakukan supaya tanaman padi yang baru pindah tanam, tidak stres dan bisa tumbuh subur dengan cepat. Intinya ada di 3 hal perlakuan utama. Pertama, persemaian yang sehat, pastikan bibit sudah cukup umur. Dipupuk dengan benar, lalu disemprot pupuk Suma SP dan ZPT Ambition atau sejenisnya. Kedua, teknik pindah tanam yang tepat. Lakukan pembasmian keong, atur ketinggian air, dan tanam bibit dengan benar. Ketiga, perawatan setelah tanam. Semprot dengan pupuk Suma SP, dan kendalikan hama supaya padi langsung tumbuh subur. Setiap petani tentu punya caranya masing-masing, tapi metode ini sudah kami buktikan sendiri dan hasilnya luar biasa efisien. Semoga sobat tani juga bisa menerapkannya, serta mendapatkan panen yang lebih banyak. Baiklah sahabat tani, jika Anda mau menonton salah satu dari keempat video ini, Anda tinggal klik gambarnya saja, maka akan langsung terhubung secara otomatis. Sampai jumpa di video berikutnya. Admin undur diri, salam swasembada pangan menuju Indonesia makmur.